Hari ini KPK memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Komisaris Utama PT Pertamina Ahok atau Basuki Cahayapurnama ya. Publik pun berspekulasi, memberikan asumsi serta pendapat bahwa kenapa KPK akhir-akhir ini angkakan dan memanggil orang-orang salah satu partai yang sudah berkuasa selama 1 dekade atau 10 tahun ya di masa pemerintahan Jokowi. Apakah Ahok nantinya akan terbukti bersalah? KPK bisa membuktikan bahwa Ahok melakukan tindak korupsi atau tidak, atau hanya orang-orang di sekelilingnya? Kita akan lihat nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita. Ya sobat, dimanapun Anda berada, hari ini KPK memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta dan sekaligus mantan Komisaris Utama PT Pertamina periode 2021-2024, yaitu Ahok atau Basuki Cahayapurnama ya. Dan Ahok dipanggil untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan ya terkait adanya dugaan tindakan korupsi ya menyangkut soal liquefied natural gas atau LNG di periode 2011-2021 atau di periode sebelum Ahok ya menjabat sebagai komisaris utama. Namun saya jadi berpikir ya, kalau melihat langkah-langkah KPK hari ini, bagaimana kalau kita melihat Ahok dari angle secara personal ya, bagaimana per hari ini merupakan salah satu kader PDIP, dan ini terlihat seperti adanya tindakan bersih-bersih ya yang dilakukan oleh KPK, termasuk komitmen pemerintahan Prabowo Subianto terhadap para koruptor ya, dan komitmen Presiden Prabowo Subianto akan memberantas para tindakan korupsi dan akan memburu para koruptor sampai ke Antartika ya, ini mungkin ya. Tetapi yang anehnya ya memang per hari ini baru orang-orang dari PDIP ya, atau hanya orang-orang PDIP saja yang hari ini memang sudah berseberangan ya, merupakan partai politik yang berada di luar pemerintahan ya, atau menjadi oposisi ya per hari ini. Lalu publik pun berspekulasi, memberikan asumsi serta pendapat bahwa kenapa KPK akhir-akhir ini selalu mentersangkakan dan memanggil orang-orang PDIP. Ya meskipun memang kita tidak bisa mengungkiri fakta dan realita bahwa PDIP termasuk salah satu partai yang sudah berkuasa selama 1 dekade atau 10 tahun ya di masa pemerintahan Jokowi. Lalu ketika orang-orang yang berada di bawah lingkaran pemerintahan dan kekuasaan di masa saat itu, meskipun diisukan atau bahkan terbukti melakukan tindakan korupsi, tetapi hampir tidak bisa disentuh hukum ya pada saat itu. Dan setelah masa transisi, masa berganti ke kepemimpinan dan presidennya, ya tentu hari ini ya satu persatu orang-orang atau elit-elit kader PDIP yang mantan-mantan para pejabat ya, ada yang dicegah untuk bepergian ke luar negeri, dan Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP sudah diberikan status tersangka oleh KPK. Lalu per hari ini ada nama Ahok ya yang dipanggil dan menjadikan saksi ya dalam dugaan kasus korupsi liquefied natural gas di PT Pertamina periode 2011-2021. Tentu saya sangat mendukung sekali ya pemerintahan ya komitmen untuk menghilangkan dan menghapus tindakan korupsi apapun itu ya. Kalau seandainya Prabowo Subianto betul-betul ingin merubah
dan menghabisi para koruptor ya di Republik ini ya tentu harus menunjukkan keseriusannya terhadap masyarakat bahwasanya memang penyakit yang satu ini, penyakit korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ini merupakan korupsi yang tindakan atau pelanggaran perbuatan hukum yang sangat akut ya, dan menjadi extraordinary crime ya. Jadi sudah seharusnya memang pemerintahan Prabowo Subianto memburu para koruptor sampai ke Antartika ya. Tetapi jangan lupa ya, Prabowo Subianto, bahwa di sekeliling Anda juga ya tolong dibersihkan ya. Pejabat-pejabat atau menteri-menteri di sekitaran yang berada di lingkungan istana ya, yang di masa pemerintahan Joko Widodo dikasih korupsi, tolong dibersihkan ya. Dan sekaligus ya, ini merupakan rangkaian yang nantinya akan bisa melibatkan orang-orang banyak ya. Bukan hanya elit dari PDIP, tetapi bisa saja ini seperti membuka kotak Pandora, dan saya pikir di 2025 ini akan banyak ya para mantan pejabat yang ditangkap dan diberikan status tersangka ya oleh KPK. Kalau seandainya KPK dan pemerintahan Prabowo Subianto memang berkomitmen memegang janji secara penuh dan tidak melakukan kompromi ya terhadap tindakan korupsi ya. Lalu apa saja yang bisa kita tangkap ya, dan kita bisa ambil hikmahnya dari apa yang sudah dilakukan sejauh ini oleh KPK soal penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, memanggil orang-orang yang selama 10 tahun berada di lingkaran kekuasaan. Dan sekali lagi ya, PDIP termasuk yang berkuasa selama 10 tahun, dan bermunculan ya per hari ini termasuk Ahok yang merupakan mantan komisaris PT Pertamina yang bertugas ya atau menjabat di periode 2021-2024 kemarin. Apakah memang Ahok terbukti atau sudah melakukan tindakan korupsi? Ya, kita akan tunggu ya hasilnya dari KPK, karena KPK sedang menyelidiki lebih dalam kasus tersebut ya, kasus yang merugikan atau tindakan-tindakan yang merugikan negara ya, tindakan-tindakan melawan hukum merugikan negara, atau tindakan yang bisa saja menguntungkan pihak orang lain ya. Nah, itu juga termasuk tindakan korupsi ya. Dan Sobat Astana, bicara korupsi ya tentu kita ingat ya bahwa kasus Tom Lembong, kasus yang sampai saat ini kasus yang sudah diberikan status tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung belum bisa membuktikan dan belum bisa membuka kasus ini seterang-terangnya ke publik, apa saja dan bukti apa saja yang sudah ditemukan. Lalu apakah Tom Lembong melakukan tindakan korupsi dengan menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan perusahaan tertentu? Hari ini Jaksa Agung belum mampu ya membuktikan. Ini sepertinya kasus yang diada-ada, kasus yang politisasi ya. Bagaimana Tom Lembong ya seharusnya memang dibebaskan, dan negara harus meminta maaf ya atas kekeliruan yang sudah dilakukannya. Itu ya yang kemudian berbeda ya, kasus Tom Lembong ini menjadi konflik juga di masyarakat, menjadi konflik of interest ya. Nah, inilah yang kemudian KPK dan Kejagung harus betul-betul harus berhati-hati dalam memberikan status tersangka terhadap mantan-mantan pejabat di Republik ini. Jadi kalau memang belum mendapatkan bukti yang jelas dan konkret dan serta nyata, serta tentu mendapatkan bukti yang kuat, ya jangan dulu diberikan kasus atau status tersangka. Ya periksa-periksa aja seperti Ahok ya. Dan nanti juga akan terbuka sejauh mana keterlibatan mereka ya. Jadi kalau ke publik itu lalu membuat keputusan yang mengejutkan seperti tiba-tiba mentersangkakan orang
mantan pejabat tersebut, ya ini kan nanti asumsi serta persepsi publik terhadap penetapan tersebut lalu dikait-kaitkan dengan adanya politisasi, adanya kriminalisasi. Nah ini ya, jadi pelan-pelan umumkan ke publik lalu kuatkan bukti, ya bisa memberikan status tersangka. Jadi kerjanya seperti itu ya, biar nanti tidak membuat gaduh dan tidak membuat public of interest ya, public of interest dan conflict of interest tentunya ya. Ini yang kita garis bawahi. Kita akan dorong ya terus selalu pemerintahan Prabowo Subianto apabila dalam pemerintahannya betul-betul memberantas, membabat habis tindakan atau pejabat-pejabat yang korup ya, bahkan ya bahkan bukan sampai ke Antartika lagi mungkin, tapi ya pejabat-pejabat yang ada di lingkaran atau yang kabur di antar kita saja ya. Kalau Antartika itu terlalu jauh ya, di sana juga tidak minim kehidupan. Nah, jadi Prabowo Subianto, saya berharap bahwasanya komitmen Anda di selama 5 tahun ke depan betul-betul menjadi skala prioritas terhadap tindakan korupsi kalangan pejabat ya. Dan apabila itu dilakukan ya tentu saja berikan apresiasi, dan tentu akan rakyat akan sangat berterima kasih karena memang ini permasalahan yang akut dan klasik di Republik ini. Silahkan ya Prabowo Subianto buktikan kepada masyarakat Indonesia komitmen Anda ya terhadap para koruptor. Jangan sampai terkesan bahwasannya yang KPK tersangkakan itu orang-orang yang hari ini berada di seberang, berada di oposisi. Tetapi coba lihat ya di belakang Anda atau di lingkungan wilayah kerja kepresidenan termasuk menteri-menteri ya. Itu ya. Coba KPK berani ya periksa orang-orang atau mantan-mantan menteri yang sebelumnya menjabat di masa pemerintahan Jokowi ya. Ya katakanlah seperti Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto dan sebagainya. Itu ya silakan ya periksa orang-orang di sekitar Anda, dan kami akan memberikan apresiasi apabila komitmen Anda terhadap pemberantasan korupsi akan dikejar sampai ke Antartika dan antar kita. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan, berita yang saya sedikit lansir dari Channel Indonesia soal Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang merupakan mantan dirut komisaris utama PT Pertamina ya di masa periode 2021-2024 kemarin. Apakah Ahok nantinya akan terbukti bersalah atau bisa membuktikan bahwa Ahok melakukan tindak korupsi atau tidak, atau hanya orang-orang di sekelilingnya? Kita akan lihat nanti ya. Mudah-mudahan progres dan keseriusan KPK ya membatas korupsi mudah-mudahan dipermudah ya, dan kita sebagai masyarakat akan apresiasi tindakan tersebut. Ya itu saja, di akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.